Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Urban Growth ID. Jadi alhamdulillah ini cerah ya guys. Alhamdulillah. Jadi kita kalau pagi-pagi di kebun lihat sayur tuh rasanya enak banget gitu loh. Rasanya kayak bahagia banget, senang. Ya kan mau gimana lagi, selama pandemi kita kuliah online. Terus kita juga sambil kerja work from home atau WFH. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya cuman di kebun daripada kita jalan-jalan, dimana itu sangat riskan ya, sangat berpotensi untuk membantu penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi lebih baik kita di kebun aja. Nah, jadi di video kali ini kita akan menunjukkan pembuatan sebuah instalasi atau modul di dalam perkarangan rumah. Jadi untuk mungkin ada orang yang berpikir kalau bertani itu membutuhkan lahan atau tanah yang luas. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar ketika kita menggunakan sistem hidroponik, di mana sistem hidroponik ini memungkinkan bagi kita, khususnya bagi kita yang memiliki tanah sempit, itu bisa kita lakukan dengan hidroponik. Itu sangat berpotensi. Seperti yang ada di belakang kita, ini saya di rooftop atau di balkon. Ini tanahnya cuma sekitar 6 kali 3 meter, tapi saya bisa membuat sebanyak 200 lubang tanam, dan rencana akan saya tambah lagi instalasi di depan perkarangan sana. Ya alhamdulillah, karena permintaan pasar semakin banyak sehingga yang ada ini tidak cukup, jadi saya perlu untuk menambah lagi. Ya, rencana saya akan membuat di bawah sana. Oke, kita langsung cek aja yuk. Ini maaf ya berantakan karena saya kemarin baru habis panen ya. Alhamdulillah hampir 18 kilo berangkat ke konsumen. Yang di sini ini ceritanya ya. Ceritanya ini adalah modul peremajaan atau instalasi peremajaan. Jadi dia di sini sampai dengan berdaun 6 ya, atau sekitar 15 hari setelah tanam di sini. Lalu kita pindah ke instalasi pendewasaan. Nah, yang di sini adalah ini umur 1 HST. Jadi kita pindah ke sini setelah dia berumur 10 hari setelah semai. Jadi di sini sekitar 10 harian baru pindah ke sini, baru pindah ke sana sampai panen. Oke, kita langsung aja ke tempat di mana kita akan membuat. Nah, jadi kita akan membuat instalasi di sini ya. Ini sepanjang 6 meter, 6 meter. Jadi lumayan tuh. Kalau di sini tinggi ya 2 meter. 2 meter sampai sini kan. Terus jarak antar pipa itu 20 cm. Jadi bisa dapat 6 pipa. 6 pipa 4 meter tambah 2 meter, jadi bisa digabung. 1 pipa ditambah setengah pipa. Jadi bisa dapat sekitar 200 lubang tanam. Kurang lebih seperti itu. Jadi rencana nanti itu input di sini, inputnya. Input sampai sana gitu kan. Terus outputnya di sini sampai di sini tandonnya. Di sini kena matahari sampai jam 1 siang masih kena matahari. Iya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat desain dari instalasi yang akan kita buat dengan aplikasi SketchUp. Nah, pokoknya itulah. Jadi saya mohon maaf, mohon izin kepada suhu-suhu anak-anak teknik sipil atau anak-anak arsitek apabila saya mendesainnya kurang bagus, karena saya bukan anak teknik sipil atau anak arsitek, tapi saya adalah anak akuntansi. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa menggunakan aplikasi ini ya dikit ya, saya masih pemula juga, dan saya memang menggunakan ini untuk pembuatan instalasi hidroponik aja. Saya nggak bisa bikin bangunan tuh nggak bisa saya. Nah, jadi langkah yang kedua adalah setelah kita survei lahan yang akan kita bangun apakah sesuai dengan standar, yaitu mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, lalu langkah yang kedua kita membuat desainnya. Tapi bisa kok kita menggambar desainnya dengan manual, dengan tulis tangan bisa. Cuman kalau kita bisa menggunakan aplikasi desain ya alhamdulillah lebih bagus lagi.
Jadi setelah kita buat desainnya, kita ukur ukurannya, kita kita rencanakan dengan matang, baru kita membeli peralatan apa saja yang dibutuhkan dan lalu kita merakit instalasi tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk mendesain. Saya mohon izin kepada anak-anak teknik sipil ya, atau anak-anak arsitektur. Saya di sini bukan untuk show off atau untuk apapun. Saya hanya membagikan apa yang saya lakukan. Dan mohon maaf apabila saya masih gagap dalam menggunakan aplikasi ini ya, saya masih belajar. Nah, jadi langkah pertama itu kita atur dulu satuan ukurannya. Kita akan menggunakan cm. Kenapa kita menggunakan cm? Karena cm adalah satuan ukuran yang paling umum digunakan oleh orang-orang. Setelah itu mari kita usir mbaknya ini. Ada mbak, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat ukuran tanah yang akan kita bangun. Itu kan ukuran pagar saya kan 6 meter ya, jadi kita tulis 600 cm langsung. Nah, di sininya ya kira-kira 60 cm lah. Ini juga 60 cm. Nah, sudah ketemu ke sini, kita buat oke. Lalu langsung kita buat bangunannya seperti ini. Nah, ini ya. Sudah seperti ini, lalu kita ukur lagi. Kita asumsikan pilar yang ada itu sepanjang kali lebar 60 cm 60 cm ya. Nah, ke sini 60 cm. Ke sini 60 cm. Ke sini 60 cm. Oke. Lalu langsung kita naikkan. Oh, belum. Kita ukur dulu. Nah, kita asumsikan tingginya yaitu sekitar 2 meter. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini sama 60 cm. Nah, oke. Salah ya. Nah, gini, saya masih gagap nih makin ini. Saya belum terlalu paham. Nah, oke ya, kita asumsikan 200 cm sama. Lalu pilar yang di tengah cm sudah.
Kan 200 cm. Nah, oke, ini sudah ada bayangan ya. Ini adalah pilar-pilar di pagar tadi. Ya mungkin ini agak kesini lah, cuman gampang lah. Mohon maklum, ini saya agak kurang menguasai juga ya. Sekitar bisa lah. Alhamdulillah. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita buang garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini mohon maaf, videonya kita cut ya, biar lebih cepat gitu kan. Karena saya kalau pakai aplikasi itu lama banget gitu loh, karena saya masih agak-agak gagap gitu kan. Nah, oke, langsung aja kita bikin garis bantunya. Di sini klik 2 kali, klik 2 kali, dan di sini juga klik 2 kali, klik 2 kali, dan di sini juga klik 2 kali, klik 2 kali, lalu di sini klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, langsung aja kita rectangle dari sini ke sini. Iya, ini ke sini. Dan ini buat pegangan pagarnya ke sini ya. Nah, gitu. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini lagi nih buat pegangan pagarnya nih, gini. Nih, gini. Nah, ini nanti ini jadinya kayak gini nah. Nah, kayak gini jadinya. Tapi ini proses pembuatannya ya. Oke, lagi kita rectangle dari ini ya, kaki pegangan ke tembok. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini ke sini ya, jadi seperti itu. Ya, langsung aja kita seperti biasa, kita hapus yang nggak kepake ya. Ya, seperti istilahnya, ada uang abang digoyang, gak ada uang abang ditendang. Nah, seperti itu. Jadi yang kalau udah nggak dibutuhkan itu dibuang aja. Nah, langsung aja kita hapus yang ini. Ini juga. Nah, jadi kira-kira seperti inilah. Pagar udah jadi, langsung aja kita buat instalasi hidroponiknya. Nanti posisi instalasi hidroponik itu kan di sini nih. Nah, jadi seperti ini, seret seret. Nah, gitu. Nah, lalu ketika pagar sudah jadi, langkah selanjutnya adalah kita mencari bahan apa yang akan kita pakai. Nah, karena kuda-kuda yang akan kita pakai itu menggunakan bahan baja ringan, kita tinggal cari aja di sini di komponen, tulis baja ringan. Nah, baja ringan. Oke. Nih sudah ada tuh, banyak tuh pilihannya tuh. Ini klik 2 kali. Ini agak ngelak ya. Oh, belum ada. Nah, ketika pagar sudah jadi, yaitu langkah selanjutnya adalah kita mencari bahan apa yang akan kita pakai. Nah, karena saya menggunakan bahan baja ringan, kita cari di komponen, lalu tulis baja ringan. Nah, ini banyak nih hasilnya nih. Kita cari baja ringan yang bahannya. Nih. Gampang lah, tinggal klik, lalu kita taruh di sini. Oke. Ketika sudah, lalu untuk instalasinya kita akan menggunakan pipa ya, pipa PVC. Kita tulis di sini. Nih banyak nih, ada sambungannya. Nah ini bro, ini banyak nih bro.
tinggal klik download, kita taruh di sini deh. Nah, gampang kan? Ini kita tinggal ngerakit aja nih. Ini pipa apa yang mau kita pakai, ada ukuran setengah, ada ukuran 2,5, ada ukuran 8 in, banyak. Tinggal kita pilih yang mana akan kita pakai. Ya, jadi ya kurang lebih seperti inilah. Mohon maaf ya kalau agak kurang rapi, karena ya itu saya juga baru belajar itu kan. Nah, jadi ini tinggal kita copy paste aja nih. Nah, kita pindah ke sini. Ini yang saya agak bingung itu ya gini, cara ngepasinnya itu agak ribet. Nah, seperti ini. Susah kali bah. Nah, dia nggak rata kan. Oh, mungkin dari samping lebih gampang. Ya beginilah guys, kalau masih amatiran gitu kan. Mohon maaf ya. Ya, seperti ini. Oke, kita sambung lagi. Nah, ini sudah ya. Bisa kalian lihat sudah ada baja ringannya. Nah, ini kita tinggal input aja tadi seperti tadi caranya. Kita tinggal cari di komponen, tulis baja ringan, lalu kita input. Nah, ini sudah ada kerangkanya ya. Ini gampang. Ketika sudah seperti ini, kita langsung copy paste aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini desainnya rencana seperti ini. Nah, ini gampang, tinggal kita taruh pipa PVC-nya di sini. 1 2 3 4 5 6. Kita pilih nih ukuran yang mana kita mau. Karena kita pakai 2,5, kita pilih yang ini. Langsung deh. Ini kita dulu ya, kita apa istilahnya? Kita explode. Explode ini kalau di Photoshop atau di Illustrator itu ungroup mungkin. Nah, seperti itu. Langsung kita pindah tadi yang 2,5 ke sini. Oh, tuh hurufnya ya, pipanya ini. Nah, kita angkut. Iya, ini gampang nih, tinggal kita pas-pasin aja. Kita pasang di sini, kita pas-pasin. Oke, nah sudah selesai instalasi hidroponik yang akan kita buat di depan pagar rumah saya. Ya, seperti inilah asumsinya. Kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf apabila kurang rapi ya. Jadi ya kita akan buat 6 pipa nanti di sini, 6 pipa. Dan di sini kita asumsikan jarak masing-masing pipa itu adalah 20 cm. 6 baris pipa, tapi karena pipa PVC itu hanya 4 meter, jadi nanti kita sambung setengah, itu 2 meter 2 meter. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti ceritanya tandon input nanti akan di sini. Nah, ini tandon input akan kita pasang pipa setengah meter ke sini, lalu outputnya di sana dan kembali lagi ke sini. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ini aja yang bisa kita desain ya. Rencana desain seperti ini sih dari Urban Growth ID. Terima kasih. Ya, ayo kita lihat peralatannya.
Nah ini dia. Jadi tadi pagi kita habis belanja peralatan apa yang kita butuhkan. Jadi kita membutuhkan baja ringan sebanyak 2 buah, lalu reng baja ringan sebanyak 3 buah, dan pipa PVC tipe D sebanyak 9 buah. Pipa PVC 2 in sebanyak 1 buah. Ini dia apa yang kita butuhkan. Dan kemungkinan besok baru bisa kita rakit karena ini hari sudah sore banget itu kan. Jadi mulai besok pagi hal yang pertama kita lakukan adalah pemotongan pada pipa. Kita ukur, lalu pemotongan pada baja ringan, kita ukur, kita rakit, lalu kita aplikasikan ke tembok yang sudah ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini kita akan merakit instalasinya ya. Kita mulai hari ini jam 7 pagi. Ya, jadi kita ukur dulu berapa tinggi konstruksinya dan berapa panjang konstruksinya. Setelah ketemu ukurannya, alangkah baiknya kita tulis biar nggak lupa ya. Let's begin. Ya, jadi alat yang kita gunakan adalah sebuah bor dan sebuah gerinda. Lalu alat pendukungnya ada gunting, ada penggaris simetris. Dan di sini yang pertama kita lakukan adalah kita bagi dua dulu pipanya. Jadi 2 meter 2 meter untuk sambungan ke sini. Karena kita perlukan adalah sepanjang 6 meter. Pertama kita buang dulu ini ujung pipa yang agak membesar, sekitar mungkin 10 sentian lebih. Kita potong dulu baru kita sambung. Nah, ini sudah kita belah bagi dua ya, sudah kita belah bagi dua. Jadi selanjutnya adalah kita sambung dari yang 2 meter ini ke yang 4 meter itu. Tadi kita membelahnya dengan menggunakan mesin gerinda supaya lebih simetris dan lebih cepat. Selanjutnya kita sambung ke yang pipa 4 meter. Ya, jadi fungsi dari kita amplas ini adalah supaya lem pipa itu lebih menggigit gitu ya. Jadi ada ya semacam ada dartnya lah mungkin. Jadi dia menggigit daripada yang polos. Ya, jadi untuk mendapatkan garis lubang yang simetris, kita menggunakan benang. Jadi benang kita rekatkan, kita jepit dengan dop itu dari ujung sampai ke ujung. Nah, kita bikin garis. Kenapa harus diberi garis benang? Karena pipa yang kita beli ini tidak ada garisnya. Karena ada beberapa pipa yang memang sudah ada garis dari pabrik dan yang tidak ada. Nah, kebetulan untuk pipa yang kita pakai ini tidak ada garisnya ya, jadi kita pakai manual dengan benang. Ini cukup efektif kok untuk menjaga kesimetrisan lubang pada pipa. Ya, lalu yang pertama kita bor itu adalah dari ujung ke ujung. Jadi kita tahu ketika sampai ujung itu apakah lubang terakhir itu mengenai dop atau tidak. Jadi untuk antisipasi itu kita lubangi dulu dari yang paling ujung.
Nah, tapi karena ini ada benang, jadi kita tidak sampai bolong ya. Cukup kita tandai dengan mata bor saja. Ya, kemudian langsung kita ukur menggunakan meteran. Ini kita jarak antar lubang sebanyak 20 cm antar lubang. Karena kita rencana akan menanam selada. Selada itu alangkah bagusnya itu 20 lubang ke atas. Karena apa? Karena selada itu pertumbuhannya dia menyamping sehingga membutuhkan space atau ruang. Sehingga tidak terlalu mepet dan tidak apabila lubang itu terlalu mepet, itu selada tidak akan tumbuh maksimal. Kita ukur 20 cm 20 cm. Ya, jadi setelah kita garis dengan benang, lalu kita tandai titik-titik dengan spidol, kemudian kita rekatkan dengan lakban supaya tidak gerak. Jadi gini, jadi nanti yang kita bor adalah sisi paling kanan aja. Maksudnya jadi yang kita garisi sisi kanan aja, jadi yang sebelahnya itu mengikuti. Karena kalau kita garisi satu persatu pipa itu akan memakan tenaga dan memakan waktu. Jadi langsung kita bor aja ya. Usahakan ketika membor ini sudut bor itu tegak lurus sehingga rata. Ya, ini semua pipa sudah kita lubangi ya. Kurang lebih berjumlah 180 lubang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat konstruksinya dari baja ringan. Ya, jadi setelah kita selesai mengurus pipa, kita lanjut mengurus baja ringan. Jadi langkah pertama, sesuai desain, baja ringan diukur sesuai desain yang kita butuhkan. Nah, ini setelah kita ukur yaitu sepanjang 130 cm kurang lebih. Lalu kita beri garis. Kita memakai garis siku ya, biar rapi. Garis biar simetris lah. Nah. Oh ya, saya lupa, sebelum menggerinda baja ringan, alangkah baiknya kita menggunakan safety di bagian mata, baik itu kacamata biasa atau kacamata seperti ini ya, seperti penyelam ya. Ini nggak apa-apa, biar lucu, penting aman gitu loh. Karena kan kita baja ringan itu kan ada apa ya, serpihan-serpihan ya besi loh, kena mata apa nggak bahaya gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita lakukan pencegahan lah sebelum kejadian. Jadi langkah yang kita lakukan adalah untuk mengebor konstruksi awalnya di sini. Kita bor aja langsung ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, baru kita buat konstruksi yang kedua yang ke sini. Dari sini ke sini. Menggunakan bor biasa ya.
bor biasa, matanya kita ganti untuk ke paku yang baja ringan, dan ini adalah baut baja ringannya. Nah, kalau kita sudah buat konstruksi awal itu enak, mau ngukur yang buat ke sininya enak, jadi tinggal kita ukur ya. Nah, jadi ini kira-kira 150 cm cukup. Karena kita juga harus mengukur ketinggian tandon. Usahakan itu pipa output itu lebih tinggi daripada tandon supaya gaya gravitasi yang dihasilkan tuh kuat sehingga air itu deras. Ya, kemudian konstruksi yang kedua ya, itu jarak antara yang pertama dan kedua itu paling nggak 2 meter. Jadi posisi pas di tengah-tengah atau di center. Oke, langsung kita pasang. Nah, jadi tadi yang kita tempel di pagar tadi itu adalah konstruksi yang pertama ini ya. Ini kita coret nih kalau ini yang sudah. Nih ya, ini sudah. Nah, sekarang kita akan membuat yang ini. Yang ini. Tadi setelah kita ukur, ini ternyata bukan 160 ya. Ini adalah 150 cm. 50. Nah, ini salah nih, 150. 150 cm. Nah, setelah kita buat yang ini, baru kita bisa membuat yang kaki ini. Jadi step by step ya, kita nggak bisa langsung bikin semuanya seperti itu ya. Jadi kita selanjutnya akan membuat konstruksi yang ini ya, yang seperti ini. Tadi setelah kita ukur itu panjangnya sepanjang 150 cm. Ya, kita ukur yuk. Nah, untuk kerapian hasil penggarisan jangan lupa ya, selalu menggunakan penggaris siku seperti ini karena untuk menjaga kelurusan. Ya, setelah kita selesai membuat 3 buah konstruksi yang mereng seperti ini sepanjang 150 cm, ayo kita pasang ke konstruksi yang sudah kita pasang di pagar. Ya, jadi kita kan sudah bikin yang ini, dan kita sudah bikin yang ini. Kita tinggal bikin yang ini. Tadi setelah kita ukur, ternyata ini bukan 30 cm, tetapi 80 cm. Oke, kita bikin. Ya, jadi ini sudah kita buat ya konstruksinya. Yang ini yang 150 cm, kemudian yang ini ada yang 80 cm untuk kaki bawahnya. Oke, langsung saja kita pasang. Ya, bisa kalian lihat ya, ini sudah hampir jadi ya. Sudah kita pasang pipanya. Ini kenapa nggak kita rekam kemarin waktu masang di sini? Karena kemarin ada hujan. Jadi takut kameranya kena air, jadi kita skip langsung aja ke ketika sudah jadi. Ini ada 8 batang pipa dengan masing-masing batang berjumlah 30 lubang. Jadi total lubang ada 240 lubang. Nah, nanti akan kita kasih atap di sana. Di sini musim hujan ya guys. Bisa kalian lihat nih, basah pipanya ya. Di sini musim hujan dari tadi pagi. Jadi yang biasanya kita kelar cuman 2 hari, ini bisa sampai 4 hari belum selesai karena hujan.